limbah, khususnya pada limbah anorganik. Nah, jadi di sini selain kita mengisi LKPD, kalian juga diharapkan membuat proyek daur ulang limbah ya. Nah, seperti itu. Ada yang ditanyakan? Belum ya? Ya, baik kalau misalkan tidak ada yang ditanyakan. Ada yang tahu dampak negatifnya limbah itu apa? Ya, Anissa. Ya. Betul, tepuk tangan untuk Nisa. Nah, dikarenakan limbah dapat membahayakan, kita bisa mengantisipasi atau mengambil solusi untuk menangani limbah tersebut. Di antaranya, untuk limbah organik biasanya dibuat apa? Ada yang tahu? Ya, Risma. Iya, betul. Di solusinya yaitu dibuat kompos atau composting. Nah, untuk yang limbah organik dibuat daur ulang limbah atau kerajinan yang bisa dimanfaatkan dan memiliki nilai jual dan nilai seni yang tinggi. Nah, selanjutnya sebelum kita membuat proyek, Ibu akan menjelaskan sedikit materi tentang materi hari ini. Yang pertama yaitu limbah padat. Sebelumnya kita sudah ya belajar tentang pengertiannya, tentang pengelompokannya. Sekarang ke limbah padatnya. Nah, di sini limbah padat itu yaitu suatu bahan yang terbuang atau yang sisa yang dihasilkan dari aktivitas manusia yang sudah tidak terpakai lagi. Ya, misalkan kalian nih jajan minum yang ada di gelas, itu kan nggak mungkin dong dimakan ya, si kemasan gelasnya pasti dibuang. Nah, seperti itu. Maka yang dibuangnya tersebut itu termasuk contoh limbah padat organik ya. Nah, selanjutnya di sini ada jenis-jenis limbah padat. Ada limbah padat basah, ada juga limbah padat yang kering. Nah, kembali lagi, limbah padat yang basah itu limbah organik, dia dapat membusuk. Kenapa? Karena dapat diuraikan oleh mikroorganisme. Contohnya apa? Ada yang tahu? Sisa makanan, sayuran. Misalkan kamu mau masak sayur kangkung, nggak mungkin dong semuanya ya dipakai, tapi yang akarnya atau batang yang tidak maksudnya batang yang sudah jeleknya itu kan bisa dibuang. Nah, itu disebutnya limbah organik dari sisa sayuran. Buah yang membusuk itu masuk limbah organik bukan? Termasuk ya. Terus kulit jeruk termasuk. Selanjutnya sekarang limbah kering atau limbah organik. Jadi bahannya itu tidak cepat terurai atau tidak cepat membusuk. Nah, selanjutnya gimana nih kita manfaatkannya untuk limbah anorganik? Nah, di situ contohnya ada kertas, ada plastik, kaleng, botol kaca. Nah, itu kita bisa manfaatkan menjadi kerajinan atau produk yang lebih bermanfaat lagi ya. Nah, selanjutnya ada penanganannya. Penanganan limbah padat itu terdiri dari 4 ya. Yang pertama ada penimbunan atau sanitary landfill disebutnya. Nah, apa itu penimbunan? Penimbunan itu di situ di mana di suatu tempat tersebut jadi tidak sembarang tempat ya. Jadi kayak tempat pembuangan sampah yang kita di daerah mana? Di Galuga ya. Nah, sampahnya itu kan menumpuk tuh. Nah, setelah itu itu terdapat cekungan yang di dalamnya itu untuk menimbun sampah. Tapi sebenarnya penimbunan itu maksimal. Kenapa? Karena dapat mengganggu mikroorganisme yang ada di dalam tanah, kan mengganggu ya. Nah, jadi ada karakternya nih.
tempat yang bisa dijadikan penimbunan itu yang pertama jauh dari rumah warga. Terus yang kedua tidak ada penyerapan air. Kenapa? Karena kalau misalkan ada penyerapan air, tempat perserapan air, misalkan ada sumur di situ, ada tempat air, maka takutnya menimbulkan penyakit kan, pencemaran. Nah, selanjutnya ada insinerasi atau disebut dengan pembakaran sampah. Pembakaran sampah di sini menggunakan alat namanya insinerator. Jadi pembakaran di sini bukannya kalian ngebakar kayak di halaman rumah gitu, bukan ya. Nah, ini insinerasi ini menggunakan alat yang disebut dengan insinerator. Selanjutnya yang ketiga penanganan limbah itu yaitu pengomposan tadi ya, composting. Nah, jadi metode ini sangat baik untuk mengolah sampah yang organik. Tadi sudah ya disinggung. Selanjutnya yang keempat apa? Ya, daur ulang atau disebut dengan recycle atau recycling. Ya, nah itu disebutnya daur ulang. Jadi proses untuk menjadikan suatu bahan bekas menjadi bahan baru yang dapat dimanfaatkan lagi oleh kita. Misalkan gelas bekas minuman kemasan ya yang kalian tadi sudah buang. Apabila dikumpulkan dan dibuat kerajinan pasti akan mempunyai nilai seni dan nilai jual yang tinggi. Gitu. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis limbah padat. Nah, yang tadi ya sama limbah padat itu ada limbah organik dan ada anorganik. Untuk yang organiknya ada sisa sayuran, sisa buah-buahan, dan selanjutnya limbah anorganik itu ada yang berbentuk kaleng, kaca, kertas, plastik, dan sebagainya. Nah, selanjutnya di sini ada pengelolaan limbah dengan 3R. Apa itu 3R? Reduce, sama recycle. Nah, untuk reduce sendiri, apa itu reduce? Ya, jadi intinya mengurangi penggunaan. Nah, coba kalian sering ke toko? Nah, kan kalau di toko itu sekarang tidak dikasih plastik ya. Nah, kalian harus bawa tas belanjaannya sendiri atau bawa paper bag misalkan. Kenapa? Untuk mengurangi penggunaan plastik. Nah, itu dari reduce-nya. Selanjutnya, kalau misalkan kalian di sekolah beli pulpen, kan kalau misalkan dibuang itu kan itu juga sama ya, banyak jadi mengandung sampahnya banyak. Gimana solusinya untuk reduce itu? Solusinya beli isi pulpennya aja, tinggal dimasukin isi ulang gitu kan ya. Jadi sampah cangkang pulpennya itu tidak numpuk gitu. Nah, kalau di sekolah ya. Selanjutnya ada yang kedua, reuse. Nah, kegiatan memakai sampah yang bisa dimanfaatkan lagi. Jadi, kalau misalkan kalian biasa ngelapnya pakai tisu, baru ngambil misalkan kotor tangan kita, pakai tisu ngambil dibuang. Itu kan jadi numpuk ya. Nah, apa solusinya? Kan itu gunanya itu di situ untuk mengelap ya, untuk membersihkan. Nah, solusinya kalian bawa satu tangan, misalkan kalau di rumah pakai serbet aja atau pakai elap. Jadi apa? Jadi bisa mengurangi si sampah tersebut. Selanjutnya yang ketiga ada ya recycle. Nah, untuk recycle itu artinya berarti tadi apa? Berdaur ulang ya, sudah dijelaskan. Nah, ini ada beberapa manfaat daur ulang. Yang pertama, membantu mengurangi sampah yang ada di tempat penampungan sampah. Jadi kalau misalkan kita mengumpulkan bahan limbah sampahnya itu dan dibuat kerajinan, maka itu juga bisa mengurangi jumlah sampah ya. Nah, selanjutnya mendukung upaya konservasi sumber daya alam. Jadi kalau misalkan
sampahnya semakin menipis, maka kan alamnya juga tidak terlalu tercemar ya. Apalagi kalau misalkan terlalu banyak sampah, lingkungan pun pasti akan tercemar. Selanjutnya, meningkatkan kreativitas seluruh lapisan masyarakat. Jadi kalau misalkan kalian bisa mendaur ulang sampah atau mengelola sampah dengan baik, maka masyarakat pun mempunyai kegiatan. Misalkan kalian nih, ayah ibu-ibu kita membuat kerajinan tas dari cangkang kopi misalkan. Nah, dari situ kan manfaatnya apa? Manfaatnya masyarakatnya juga bisa membuat kerajinan. Kalau misalkan bagus bisa dipamerkan dan bisa dijual. Selanjutnya yang terakhir, manfaat daur ulang itu yaitu menjaga kebersihan intinya. Jadi sekarang kalau misalkan kalian membuang sampah atau membuang limbah harus terpisah. Di sekolah kita sudah terpisah belum? Organik sama anorganiknya itu tong sampahnya terpisah. Buat apa fungsinya? Fungsinya itu untuk organik kan dia membusuk, nah bisa dibuat kompos, dipilih gitu, nah, yang sampah anorganiknya bisa didaur ulang, itu ya. Nah selanjutnya sebelum Ibu membagikan LKPD, masih ingat kelompoknya yang sudah dibagikan? Masih. Silakan duduk kelompok. Ya, kelompok 1 sebelah mana? Coba Ibu cek lagi. Ya. Nah, dilihat. Ya. Berkelompok ya, kita berkelompok. Sudah berkelompok duduknya? Sudah. Duduknya yang di kayak meja seperti itu. Ya, dibuat berkelompok. Kelompok 1. Sudah rapi? Ya. Nah, apabila sudah rapi, sebelum Ibu bagikan LKPD, Ibu akan menayangkan video. Jadi kalian setelah ini membuat proyek ya, membuat proyek daur ulang, dan ini salah satu contohnya Ibu tayangkan. Ya, dilihat, tolong disimak. Boleh ide lain ya, jadi jangan sampai Bu, kok contohnya bunganya cuma itu aja, boleh yang lain juga ya. Jadi ini hanya salah satu contohnya prosedur pembuatan daur ulang limbah dari gelas bekas minuman. Ini dilihat itu dari bekas ale-ale ya. Nah, ini jadi apa? Produk yang cantik ntar kalau udah dibuat.
Tuh, ada kawat, menggunakan kawat. Paham caranya? Udah ya, udah selesai prosesnya. Ibu membagikan LKPD-nya terlebih dahulu. Kelompok 1, ini LKPD-nya, ini tulis untuk presentasi yang di depan. Ini bahan ajarnya. Ini kelompok 2. Ini, Neng. Silakan dilihat LKPD-nya. Nah, yang pertama yang kalian harus lakukan di situ mengisi LKPD terlebih dahulu. Nah, dilihat. Yang pertama, di sini ada fase penentuan proyek. Kita kan Kita kan menentukan proyeknya itu mendaur ulang limbah dari bekas gelas minuman ya, minuman kemasan. Nah, di sini kan kita sudah mengamati limbah di sekitar kita atau di lingkungan sekolah. Nah, selanjutnya kalian isi tabel pengamatannya yang ada di gambar ini. Sebutkan apa yang kalian lihat, sebutkan, terus sudah gitu termasuk ke dalam jenis limbah apa. Seperti itu, ya. Selanjutnya, setelah mengamati gambar, tulis idenya. Kalian kira-kira mau bikin apa ya? Jadi setiap kelompok tidak boleh sama. Misalkan Bu, kalau misalkan kelompok 1 bikin bunga, kelompok 2 bikin bunga lagi, boleh nggak? Boleh, tapi jenisnya berbeda, jangan sama persis ya. Nah, selanjutnya coba dimulai diisi LKPD-nya, didiskusikan. Ya, dilihat. Nah, selanjutnya di situ kan ada fase rencana ya. Nah, ya, ditulis dulu. Ini rancangan. Nah, di fase 2 itu kalian merancang dan mendesain. Kira-kira kalian itu mau bikin apa ya? Nah, dirancang misalkan mau bikin bunga. Nah, gimana nih digambarkan? Apa yang pertama yang kalian rencanakan itu ditulis di sini semua. Alatnya apa? Kira-kira alat yang dibutuhkannya itu apa ya? Bahannya itu apa ya? Terus langkah-langkahnya bagaimana? Ditulis di situ ya di LKPD. Nah, sekarang kita mengerjakan yang LKPD 1 dulu. Baru ke rancangannya. Ayo dikerjakan. Didiskusikan kira-kira mau bikin apa ya, seperti itu, dan ditulis rancangannya, desainnya.
Gitu. Nah, ini yang nggak ngerti ditanyakan ya, jangan diam saja. Maksudnya, Bu, saya tidak paham gitu cara pengerjaannya. Ya. Nah, yang ini, misi yang ini kan gambar nih banyak. Nah, tinggal ditulis aja. Nah, di sini itu nama limbahnya apa. Lalu itu ini termasuknya apa? Misalkan bekas pop mie, limbah apa? Nah, itu checklist gitu. Ya.